Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dengan Bapak Rois. Iya. Saya Fayar dan teman-teman saya. Ya, Ainul Wijaya. Saya Agung Setiawan. Kami dari Sekolah SMKN 3 Kudus yang baru duduk di kelas 10 Pak. Jadi kedatangan saya dan teman-teman saya yaitu untuk mewawancari Bapak Rois selaku teknopreneur. Namun sebelumnya saya ingin bertanya Pak, kira-kira sudah berapa lama Bapak tinggal di sini Pak? Tinggal di sini lebih kurang itu 15 tahunan. 15 tahun. Bapak sendiri berasal dari mana Pak? Dari Apakah Demak. Bapak asli orang sini? Dari sini. Dari Demak. Dari sini. Kapan Bapak mulai mendirikan usaha ini Pak? Nah, 2025, 3,5 tahun yang lalu. Tapi sebelum mendirikan usaha ini, apakah Bapak terpikirkan ide lain atau usaha lain gitu Pak? Dulu pekerjaan pertama karyawan PT. Karyawan PT itu pengolahan banyak. Ya, di situ saya juga sudah kepala bagian. Terus saya keluar. Terus saya ke dunia provider di XL. Pertama di provider itu XL. Bertahan 2 tahun, keluar lagi. Masuklah ke Telkomsel. 1 tahun, keluar lagi. Masuk ke Indosat selama 3 tahun. Dan di perjalanan itu ada usaha kecil-kecil, counter ya 3 kali. Terus beralih lah ke dunia jaring. Selanjutnya saya bertanya, kira-kira siapa target market Bapak yang Bapak tuju? Target market itu masyarakat menengah ke atas bisa, menengah ke bawah juga bisa. Tapi rata-rata di sini yang menengah ke bawah. Lalu bagaimana Bapak mengatasi pemenuhan kebutuhan pelanggan? Dalam arti Dalam arti kepuasan jaringan WiFi atau dari gitu Pak? memenuhi kepuasan pelanggan. Atau dari alat yang bagus? Di situ berawal dari jaringan dulu. Jaringannya kita ambil yang sebisa mungkin bagus lah. Di sisi metro ethernetnya, di sisi backbone jaringannya, terus PT yang kita ajak kerjasama itu valid apa enggak itu ditelusuri dulu. Lalu keduanya itu kita menyediakan kualitas yang bagus. Di jaringan di PT yang bagus pasti kita bisa menyediakan kualitas yang bagus. Dan gitu. Terus infrastrukturnya sebisa mungkin kita menata topologi dan jaringannya sebisa mungkin dibuat sebagus mungkin dan pelayanan senyaman mungkin, pelanggan nyaman, kita juga. Apakah Bapak bisa menyebutkan berapa persentase dan alasan mengapa pelanggan dapat puas dengan jasa Bapak? Ya, selama nggak ada komen aman. Kalau jaringan itu dihitung persentase. Untuk yang penting itu kita menangani komplain dari pelanggan di sisi jaringan atau di sisi kerusakan alat, maintenance-nya. Itu sebisa mungkin kalau ada komplain kita respon dan kita konsep. Kalau butuh penanganan ya kita langsung konsep. Selama itu masih dalam jam kerja. Menurut Bapak, masalah apa saja yang terjadi pada usaha Bapak ini? Masalahnya banyak. Apa?
Bisa disebutkan Pak? Oh. Salah satu mungkin Contohnya masalahnya di apa? Kendala di mesin, kita upgrade, itu bukan masalah sih kalau menurut saya. Itu memang kebutuhan. Kalau masalah mungkin nggak ada masalah, itu bagi saya. Kalau kita prinsipnya kita bekerja, kita usaha cari masalah, pasti ke belakangnya. Kalau kita menikmati kerjaan itu dan sebisa mungkin kita ambilnya nggak masalah, pasti ke belakangnya nggak ada masalah. Saya pikir Bapak bisa memberitahu kami entah itu masalah bentuk kecil ataupun besar Untuk kejelasan, dalam mesin, masalah mesin. oh server, Ya, server satu mikrotik. Tapi yang utama itu mesin backbone dulu. Backbone itu mungkin dari switch dari penyedia layanan PT lalu ke input kita untuk mudah ke bawah itu switch lalu antena atau fiber optik itu kan tergantung kebutuhan kita. Yang jauh kita bisa distribusi dengan antena, yang dekat-dekat kita bisa sediakan kabel fiber, yang jauh pun mungkin dalam kedepannya akan kita sediakan fiber. dari sudut pandang Bapak atau menurut Bapak sendiri, itu bagaimana cara Bapak menanggulangi masalah tersebut? Karena dulu itu topologi kita atau jaringan kita ke bawah. Ibaratnya topologi kan kita ke bawah atau mesin di server. Mesin di server. Nah, mesin di server kan sama, mikrotik, switch, terus apa, listrikan, kita juga itu. Masalahnya ya nggak ada masalah, memang itu kebutuhan, gitu. Kalau di dunia jaringan itu memang kebutuhan, itu nggak masalah. Kalau mungkin kalau kita butuh upgrade ya upgrade, kalau nggak butuh ya kita bertahan di situ. Itu tergantung distribusi kita. Mesin itu mumpuni caranya membawa gendong bandwidth segitu, gendong user segitu, mampu nggak? Tergantung itu. Kalau memang mesin kita mampu, kita belum upgrade dulu. Kalau udah nggak mampu, istilahnya dikasih bandwidth berapa, udah mau tepar, nah, kita upgrade. Mau nggak mau ya harus upgrade. Menurut Bapak sendiri, bagaimana cara bersaing dengan pengusaha lainnya dalam hal ini Pak, supaya bisa dapat mempertahankan usaha serta usaha ini pun dapat tetap berkembang? Untuk persaingan selama ini saya mindset kita bersaing secara sehat. Intinya seperti itu. Untuk menangani supaya usaha kita tetap eksis, tetap jalan, kita di pelayanan dan kualitas pelayanan dan bandwidth kita juga berkualitas. Kita bersaing, misalkan ada komplain kita tanggapin, kita sebisa mungkin pelanggan itu dibikin nyaman dengan pelayanan kita. Itu bisa mempertahankan. Jadi begitu ya Pak. Sudah selesai? Terima kasih ya Pak. Terima kasih banyak kepada Bapak Rais karena telah meluangkan waktu bagi kami sehingga kami bisa mendapat ilmu dari pengalaman Bapak tersebut. Namun sebelumnya dari hasil sharing sedikit kupasan pengalaman Bapak sendiri, adakah pesan Bapak bagi kami selaku para anak-anak muda dan para penonton yang menikmati video ini nantinya Pak? Pesan hari ini ya sebisa mungkin kalian berkarya, belajar sebaik mungkin dan manfaatkan momen jenengan semua waktu belajar. Jangan sampai
jangan sampai waktu belajar kalian itu hilang dan hilang tanpa arti. Belajar sebisa mungkin kalian menyerap ilmu yang disampaikan bapak-bapak guru dan perhatikan bapak guru itu. Semoga kalian kedepannya bisa bermanfaat bagi negara, agama, dan orang tua. Itu intinya. Carilah online zaman biyen itu caranya udah sampai ke negeri Cina. Sebisa mungkin kalian bukan dalam arti ilmu itu dari sekolah, enggak, dari pengalaman, dari segi kalian berinteraksi dengan orang di masyarakat juga, itu kan ilmu juga. Jadi sebisa mungkin kalian manfaatkan waktu muda kalian untuk belajar dan kalian insya Allah mungkin kedepannya dunia kayak ini tuh di dunia internet mungkin akan tergusur juga, bisa jadi kan gitu. Sebisa mungkin kalian itu sadar momen, sadar usaha, sadar ibaratnya sama-sama semua bagaimana berpikir bagaimana caranya kita bisa menghadapi masa depan kalian. Itu dipikirkan, menghadapi tantangan masa depan. Semoga bermanfaat, cari ilmu yang bukan. Yang penting jenengan cari ilmu. Entah itu nanti, jangan berpikir jenengan itu nanti saya bekerja di mana ya. Yang penting jenengan waktu muda golek ilmu. Intinya golek ilmu. Entah nanti berguna di masyarakat, entah nanti berguna di pekerjaan, itu nanti. Dan yang penting cari. Nggak usah berpikir kemana-mana. Terus terang, saya nggak sekolah seperti ini. Nah, yang penting saya sekolah. Nggak seperti di tengah, saya nggak sekolah jaringan. Tapi belajarnya melalui apa, Pak? Saya belajarnya untuk 1 atau 3, 1 dengan teman. Berarti seperti bersama tim gitu, Pak? Saya ngikut. Saya waktu bekerja. Saya bekerja di Saras. Saya di Indosat. Waktu di XR di Telkomsel itu saya juga udah kenal dia. Kan gitu. Saya kenal baik. Terus lambat tahun dia di jaringan ini, saya kok kepengin belajar, kan gitu. Ada tertarik pengen belajar. Saya tuh sebisa mungkin ya tak saya. Jadi belajar di situ saya nggak mau digaji, tapi yang penting saya dikasih ilmunya sedikit. Alurnya seperti itu. Yang penting aku pengen melu, aku gak sanggup gaji, tapi keinginan musik walaupun sedikit, tapi kita mengakoni dengan ikhlas, dia juga ngasihnya ikhlas, pasti manfaat. Ya, alhamdulillah ini nggak harus sekolah, tapi teman anggaplah itu semuanya kita teman. Jangan berpikir belum baik, mesti ada wajib. Awak itu pilih positif, sing penting positif tinggi. Ojo kusundon, tapi kusundon. Kebalik itu. Sing penting kusundon, ojo kusundon. Walaupun dia jelek sama kita, tapi kita interaksinya baik, mungkin dia pasti akan kembalinya gitu. Seperti itu. Ya, tuh. Yang penting belajar. Baik, terima kasih ya, Pak. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Saya juga terima kasih udah main ke sini, Pak.